Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Setelah beberapa waktu lalu, Advan cukup sukses dengan tablet seri Tab VX-nya. Nah, sekarang ini ada yang lebih murah tapi tetap menarik. Karena di range harga 2 jutaan, tepatnya itu 2,6 jutaan, kita dapat paket selengkap ini. Yang di brand lain di Indonesia nggak akan kita temui, yaitu dapat keyboard case dan stylus pen. Yang kalau kita beli terpisah, kalau di brand lain itu rata-rata harganya masih di atas 500.000. Keyboardnya ini kita singkirin dulu ya dan fokus ke tabletnya dulu. Oke, di sini ada Advan Sketsa 2. Tampilan boxnya seperti ini. Ada tampilan layar yang kayaknya ini sebuah aplikasi untuk kasir. Di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi, diantaranya CPU Tiger T310. Nah, ini prosesor dari UniSoc ya. Dulu itu pernah saya bahas. Terus RAM 4GB, ROM 64GB, kamera 8 megapiksel. Nah, ini untuk belakang plus 5 megapiksel, ini untuk depan. Single SIM 4G LTE, layar gede 10,1 inch, IPS display. Baterai cukup gede 6000 mAh, Android 11. Oke, sekarang kita buka. Di dalamnya yang pertama ada si tabletnya, terus ada kartu garansi, kartu perdana smartphone, silika gel, kabel USB yang jelas sudah Type-C, terus ada kepala charger yang sayangnya outputnya cuma 5 volt 2 ampere aja alias 10 watt. Dapat stylus pen yang warnanya itu metalik kebiru mudaan. Di sini sudah dibawakan baterai. Dan yang terakhir buku panduan. Sekarang kita lihat di tabletnya. Kita kletek dulu plastik yang menempel di layar. Nah, untuk bagian back covernya ini build quality-nya menurut saya lebih bagus ya daripada Tab VX kemarin yang masih pakai plastik. Karena di sini punya bahan metal dengan warna grey. Tapi nggak sepenuhnya metal sih, karena di bagian atas dan bawahnya ini dari plastik. Dan di sini juga rapi banget finishingnya. Sentuhan warna rose gold yang mengelilingi bump kamera ini juga memberi kesan yang menurut saya lebih cantik. Karena ini tablet, posisi memegangnya itu memang disesuaikan dengan posisi landscape ya. Cek di samping kanan, kosong, nggak ada apa-apa. Lanjut di sisi atas ada lubang kecil untuk tombol reset. Cara menekannya bisa pakai SIM ejector, terus ada tombol volume, tombol power dan lubang jack audio 3,5 mm. Bagusnya tombol powernya di sini diberi sentuhan garis pattern dan warna berbeda, yang mana warnanya itu selaras dengan ring kameranya tadi, yaitu rose gold. Lanjut di samping kiri ada slot SIM berdampingan dengan slot micro SD, yang cara bukanya nggak usah pakai SIM ejector, serta port USB Type-C. Terus di sisi bawah ditempati dua lubang speaker karena memang tablet ini punya dual speaker stereo. Dan pin konektor magnet untuk koneksi keyboardnya. Di bagian depan tepat di tengah di atas layar ditempati kamera depan. Oh ya, di sini sudah tertempel screen protector bawaan ya. Sekarang kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Advan Sketsa 2. Untuk aplikasi bawaan ini sangat bersih ya, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali. Sangat-sangat stok Android. Bahkan aplikasi yang pantasnya ada kalau kita lihat dari penamaan dari seri tablet ini yaitu Sketsa 2, harusnya dibawakan aplikasi yang berhubungan dengan menggambar. Jadinya ini harus download sendiri. Nah, di sini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang nggak bisa dikatakan tipis ya, cukup tebal. Tapi ada untungnya juga sih, bisa menjadi sandaran jempol saat kita memegangnya. Kalau untuk kualitas layar ya biasa aja, nggak begitu spesial. Panelnya IPS, untuk resolusinya nanti kita cek di aplikasi aja. Kita cek di setelan. Nah, di sini versi Androidnya itu 11 dengan tingkat pas keamanan Android di 5 November 2021. Dan saya nggak bisa berharap lebih ya untuk ukuran brand lokal itu dapat pembaruan naik versi Android. Lanjut kita cek di aplikasi Device Info HW untuk tahu speknya lebih dalam. Di sini untuk SoC tadi udah kita lihat ya di boxnya, yaitu pakai UniSoc Tiger T310. Uniknya meskipun CPU prosesor ini tuh cuma 4 core alias quad core, tapi dia itu punya satu core untuk performa tinggi yaitu Cortex A75. Jadi terbagi dari dua cluster, satu core Cortex A75 yang punya kecepatan 2 GHz dan 3 core Cortex A55 itu punya kecepatan 1,8 GHz. Biasanya kan sering kita lihat quad core di brand lain itu semuanya pakai Cortex A53.
Untuk fabrikasi 12 nanometer dan GPU pakai PowerVR ROG GE8300. Terus untuk layar 10,1 inch, resolusinya 800x1280 atau WXGA. Dan untuk rasio pakai 16:10. Jadi memang beda dengan rasio yang ada di smartphone. Penyimpanan RAM 4GB dan internal storage dari 64GB yang bisa kita pakai itu sekitar 53GB. Kamera di sini tidak terdeteksi pakai sensor apa. Baterai di sini terdeteksi dengan akurat ya, yaitu berkapasitas 6000 mAh. Terus untuk masalah sensor di sini ya nggak bisa berharap lebih. Gyroscope nggak ada, jangankan gyro, cahaya aja ini nggak ada. Kemudian kita cek untuk skor Antutu. Di Antutu versi 9.2.4 di sini dapat skor 159 ribuan. Terbilang tinggi ya untuk prosesor yang cuma quad-core. Rinciannya skor CPU 56 ribuan dan GPU 11 ribuan. Dilihat dari skor CPU meskipun cuma quad-core, di sini tuh lebih kencang dibanding octa-core Helio G35 ataupun octa-core Exynos 850. Karena ya itu tadi, core-nya itu Cortex A75 plus A55. Sedangkan Helio G35 semua core-nya cuma Cortex A53. Kalau di Exynos 850 itu semua core-nya Cortex A55. Tentunya ini pengaruh ke penggunaan multitasking dan buka tutup aplikasi itu lebih gegas. Kalau untuk skor GPU ya masih sekelas dengan Helio G25 terus G35. Nggak bisa berharap lebih. Karena memang penggunaan tablet ini bukan difokuskan untuk ngegame, tapi lebih ke office dan multimedia aja. Dan jangan samakan ya tablet dengan smartphone atau HP. Ya, harga segini mending HP ini, mending HP itu. Tablet dengan HP itu beda segmen cuy. Kemudian untuk multitouch mendukung sampai 10 titik sentuhan, udah mantep lah ya, daripada cuma 5 aja. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Rata-rata kebanyakan tablet lain sektor kamera itu bukan satu hal yang diunggulkan ya, yang penting ada. Aneh juga mau foto-foto dengan tablet yang ukurannya segede ini, semisal kita bawa keluar kemana gitu. Untuk kamera belakang punya resolusi 8 MP, sedangkan untuk depan 5 MP. Untuk mode-modenya ada panorama, pro, burst, otomatis, video, selang waktu, dan lainnya. Nggak perlu lah ya kita explore lebih jauh fitur-fitur kameranya, karena memang hasilnya ya apa adanya. Setidaknya masih bisa dilihat oleh mata. Biasanya sih kamera depan sebuah tablet itu lebih sering digunakan dibanding kamera belakangnya, semisal buat meeting via Zoom atau video callan aplikasi lain. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera depan Advance Sketsa 2. Ini kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam hingga resolusi versi. Dan memang kalau untuk tablet kayak gini tuh sering digunakan di kamera depannya dibanding kamera belakang, misal buat video callan ataupun meeting via Zoom. Untuk hasilnya ya di sini ya masih cukup banget ya, masih terlihat jelas. Ini kondisi di dalam kamar dengan bantuan cahaya lampu. Oke, ini hasil perekaman video dari kamera belakang. Resolusinya itu Full HD. Memang nggak bisa berharap lebih ya untuk hasilnya. Nah, sekarang kita buka box dari keyboard bawaannya yang menjadi satu dalam paket penjualannya tadi. Di sini punya kualitas yang bagus ya, finishingnya juga mantep. Jarang-jarang banget tablet resmi di bawah 3 juta dapat kelengkapan keyboard case bawaan seperti ini. Bahkan itu mungkin nggak ada. Di bagian belakangnya ini bisa ditekuk untuk menjadi stand, tinggal atur aja posisinya sesuaikan dengan si tabletnya. Terus di sini ada pin konektor magnet untuk mengkoneksikan ke tablet secara langsung, jadi tanpa sambungan Bluetooth. Nah, saat kita pasang tablet ke keyboard case-nya ini jadi kayak laptop. Keren ya, tablet rasa laptop. Penggunaan keyboard eksternal seperti ini menunjang produktivitas seperti mengetik atau membuat skrip di aplikasi Microsoft Word atau Excel dengan pengalaman yang lebih menyenangkan. Atau sangat cocok buat mesin kasir, buat editing video via KineMaster itu juga oke banget. Feel saat mengetik tombol-tombolnya itu nyaman-nyaman aja, nggak keras tapi juga nggak yang begitu lembek. Terus di sini juga tersedia touchpad untuk navigasi. Untuk stylus pen bawahnya ini sayangnya nggak ada tempat khusus ya untuk menaruhnya, entah di tablet atau case-nya. Jadi kalian harus benar-benar nyimpennya supaya nggak hilang. Kalau dibuat menggambar dengan stylus pen bawahnya cukup seru,
responsivitas sentuhan ke layar sih udah oke banget. Cuma kalau digerakkan agak delay dan keset. Kalau masalah keset sih ini karena screen protector bawaannya. Supaya licin ya harus dikletek atau diganti dengan screen protector yang licin. Jadi memang ini nggak cocok ya buat yang udah profesional. Cocoknya buat pemula atau yang sekedar ya bisa aja. Tapi kembali lagi ke harganya. Dapat fitur dan kelengkapan kayak gini aja di harga 2 jutaan itu udah oke banget. Oke, itu aja untuk video kali ini, unboxing dan ya sedikit coba-coba dari tablet Advance Sketsa 2. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.